Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kakak yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada hari ini. Sebelumnya mungkin kita kenalin dulu ya Kak, biar kenal Kakak saya ya Kak. Mungkin dari kami dulu, perkenalkan nama saya Filimati. Dan ada rekan saya juga namanya Kartika Sari, lalu ada Ulan Rahmadini dan juga Prilly, dan juga ada Gemur, dia secara online tidak bisa pada hari ini. Nah di sini kami meminta kedatangan kakak untuk kami wawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kak. Nah, mungkin bisa perkenalan dari kakak sendirinya, terus jabatannya sekarang apa? Sebenarnya kenalin nama aku Farah Aulia, bisa dipanggil Farah. Aku dari komunitas Gimana Nusantara. Untuk jabatan sekarang itu aku yang mana menjadi koordinator Sancak dan Palembang. Nah, jadi koordinatornya kak seperti ini. Mungkin bisa dijelasin secara singkat kak, sudah skripsi itu ini apa sih kak? Kalau San sendiri itu kan Gimana Nusantara ya. Nah itu tuh merupakan komunitas ataupun organisasi yang bergerak di bidang volunteer atau sukarelawan. Untuk fokus utama itu lebih ke anak-anak pelajar, anak-anak yang memang kekurangan dan butuh bantuan dari ibu. Sebenarnya tujuan terbentuknya dari saya ini apa ya Pak? Tujuan awalnya pasti untuk membantu sama keadaan kita lihat sih, kalau sampai sekarang pun yang namanya pendidikan itu kan masih belum merata. Jadi gimana kita bisa membantu anak-anak yang kurang dalam segi pendidikan ini. Berarti tidak langsung itu mengarah ke atau sejauh kegiatan. Mungkin kalau boleh tahu kak, kegiatan apa saja sih kak kalau sudah dilakukan, dan apakah dalam kegiatan itu ada kendala atau halangan? Gimana ada proses itu? Kalau sejauh ini kegiatan yang sudah kita lakukan itu udah banyak kan, kayak dari Sansen itu ada beberapa proker bulan, ada 1000 sekarang, ekspedisi merah putih, dan yang paling utama itu proker utama kami itu adalah sekolah Nusantara gitu kan, yang benar-benar kegiatan itu dari satu semester dari bulan Juli sampai Desember itu ngajar adik-adiknya di setiap hari Minggu. Kalau untuk kendala sendiri itu namanya kalau bisa bilang kita nggak bisa prediksi apalagi kalau adik-adiknya itu ya bisa kadang datang, kadang enggak, terus juga mereka yang sangat aktif gitu. Tapi kalau kendala dari internal kita sendiri itu lebih ke sumber daya manusianya sih, kayak apalagi kebanyakan kita tuh mahasiswa yang mungkin punya kesibukan lain di luar sana, jadi ya lebih gitu aja sih. Oke, bisa sebutin satu yang utama tadi kegiatan apa ya Pak? Sekolah Nusantara. Sekolah Nusantara. Itu sasarannya siapa tadi kak? Kalau sama itu ada anak-anak, ada tadi itulah yang di TPA Sekolah Nyata. Boleh tahu nih kak, tadi kan ada banyak kendala-kendalanya kak. Gimana sih kak proses penyelesaian masalah tersebut? Nah, bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh komunitas? Apakah ada pihak kak untuk membantu mengatasi? Kalau dari desain sendiri kan kita punya beberapa divisi kan, dan salah satu itu ada divisi internal. Nah, divisi internal itu tadi untuk membantu kalau memang ada permasalahan di dalam komunikasi itu sendiri. Yang pasti juga internal itu untuk menerangkan sesama anggota. Jadi kalau memang sekiranya ada anggota yang hilang, nggak aktif, kita serahkan ke divisi internal untuk nge-reach out nih, kemana nih kalian, kok nggak datang, kenapa, ada apa alasannya. Atau kalau memang sampai akhir mereka nggak datang dan sumber daya kita memang berkurang, cuma ada sedikit juga, ya kita maksimalin yang ada aja. PR banget nih, setiap organisasi pasti mengenai PPSD. Benar banget. Untuk strateginya ini kak, advokasinya gimana? Strategi yang dilakukan. Kalau sejauh ini kita banyak melakukan kolaborasi sama komunitas-komunitas luar. Misalnya itu kayak kita pernah sama Walhi, pernah juga sama BEM Unsri, sama mahasiswa S2 fakultas kesehatan lingkungan, terus beberapa juga dari psikologi Unsri, masih banyak yang gitu sekarang. Bisa sekali banyak banget ya kak udah proses-prosesnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih kak, apakah aplikasi yang telah dilakukan sudah berbasis bukti atau ada metode-metode pendekatan yang udah pernah dilakukan
dan itu tuh udah bisa diterapkan benar-benar. Kalau kita pertama kali ke TPA Sukamana itu kan pasti butuh pendekatan yang ngebangun bonding sama adik-adiknya, apalagi mereka ngeliat kita nih kayak kok ada kakak ini orang baru dari mana, itu kan pasti harus ada pendekatan yang lebih kan ke adik-adiknya. Tapi kalau misalnya untuk pendekatan ke adik-adik itu lebih mudah karena ya namanya juga adik-adik mereka lebih welcome kan kalau misalnya ada kakak-kakak baru apalagi mau ngajar sambil main gitu. Nah yang mungkin agak jadi PR itu ketika kita harus pendekatan sama orang tua murid-muridnya. Jadi gimana kita bisa sama waktu itu mau ngajar nih, mau ngajar adik-adiknya dalam tanda kutip itu kita mau melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk adik-adik. Jadi kita pastinya perkenalan dulu juga sama wali-wali yang ada di sana, kita ada pembukaan, juga kita sebar undangan, kita ngobrol juga sama di sana. Bahkan waktu kita penutupan kita ajakin adik-adiknya buat rekreasi lah sama orang tua juga kita ajakin supaya kayak mereka tuh tahu nih kalau anak-anak mereka tuh diajar untuk hal yang baik gitu sama orang-orang yang insya Allah baik gitu. Udah itu terakhir Kak, makasih itu kenang terakhir dari kami. Saya butuh beberapa waktu.